Partikel bergerak lurus sepanjang sumbu X dengan grafik kecepatan terhadap waktu ditunjukkan sebagai berikut. Posisi partikel saat T sama dengan 5 detik jika awalnya partikel berada pada posisi X sama dengan 10 meter adalah titik-titik. Jadi pada soal ini kita diminta untuk mencari posisi atau nilai X dari partikel pada saat waktunya adalah 5 detik dan data yang diberikan di soal ini adalah grafik hubungan antara kecepatan V dengan waktu T. Dari grafik kita tahu bahwa grafik hubungan antara kecepatan dengan waktu di sini adalah grafik parabola atau grafik kuadratik. Maka yang pertama harus kita lakukan adalah mencari kecepatan sebagai fungsi waktu atau V sebagai fungsi T ini. Untuk mencari kecepatan sebagai fungsi waktu dari grafik kuadratik ini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama adalah kalau kita memiliki titik potongnya dengan sumbu X dan di sini sudah kita tahu bahwa titik potongnya ada yaitu 1 dan 4, maka fungsi dari grafik parabola ini bisa dengan mudah kita tentukan yaitu V sebagai fungsi T adalah T minus titik potongnya yaitu T minus 1 dan T minus titik potong yang kedua yaitu T minus 4. Ini bisa langsung kita tentukan seperti ini. Sehingga V sebagai fungsi T bisa kita hitung yaitu kita kalikan jadi T kuadrat kemudian negatif 4T negatif 1T. Jadi kita punya negatif 5T. Kemudian negatif 1 dikalikan negatif 4 yaitu positif 4. Nah ini kita sudah dapatkan kecepatan sebagai fungsi waktu. Grafik ini atau fungsi ini bisa kita dapatkan jika kita mengetahui dua titik potongnya. Atau cara lain adalah kita menggunakan persamaan umum dari grafik parabola atau grafik kuadratik ya. Jadi kalau kita tahu persamaan umum dari grafik parabola atau kuadratik adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, di sini Y itu adalah V, kemudian X di sini adalah waktu atau T. Kemudian kita masukkan titik-titik potong yang ada koordinat yang diketahui dari soal tersebut. Nah, di sini kita minimal memerlukan 3 koordinat ya. Yang pertama kita memiliki koordinat yaitu ini 0,4, ini koordinat pertama. Kemudian koordinat kedua adalah titik potongnya ini yaitu 1,0 dan koordinat yang ketiga adalah yang ini yaitu 4,0. Nah, kemudian kita masukkan ketiga koordinat tersebut ke dalam fungsi umum dari grafik parabola ya. Jadi kita masukkan dulu yang pertama, misalkan yang pertama kita pilih yang 0,4, posisi yang atas. Artinya Y di sini adalah 4, kemudian X-nya adalah 0. Jadi 4 sama dengan 0 kalikan A jadi 0 ditambah 0 dikalikan B sama dengan 0 ditambah C. Nah dari satu titik ini kita dapat nilai C-nya yaitu C sama dengan 4. Kemudian kita masukkan titik yang lain yaitu misalkan 1,0. 1,0 itu artinya X-nya 1 kemudian Y-nya 0. Kita masukkan Y-nya adalah 0 sama dengan X-nya 1. Jadi A ditambah 1 kali B adalah B ditambah C. C-nya adalah 4. Jadi kita masukkan seperti ini. Atau kita susun ulang negatif 4 sama dengan A ditambah B. Kemudian titik yang terakhir, yang ketiga yaitu 4,0 ya. Kalau kita masukkan 4,0 artinya Y-nya 0, X-nya 4. Jadi kita punya 4 kuadrat adalah 16 dikalikan A ditambah 4 dikalikan B ditambah C-nya 4. Sehingga dengan cara menyusun ulang kembali kita mendapatkan negatif 4 sama dengan 16A ditambah dengan 4B. Kemudian untuk mendapatkan nilai A dan B kita tinggal menyelesaikan persamaan kedua dan persamaan ketiga ya. Caranya adalah bisa dengan eliminasi atau dengan substitusi. Nah, di sini kita akan lakukan dengan cara substitusi yaitu kita akan mengambil nilai B-nya atau mengambil nilai A-nya tidak ada masalah ya. Jadi kita ambil nilai B-nya. Jadi kalau kita ambil nilai B maka kita dapatkan negatif 4 negatif A sama dengan B ya. Jadi B-nya adalah negatif 4 negatif A atau kita tulis di sisi yang lainnya di sini. Dari persamaan kedua kita bisa mendapatkan bahwa nilai B itu sama dengan negatif 4 kemudian dikurangi dengan A. A-nya pindah ke ruas kiri. Sehingga kita bisa masukkan persamaannya ke persamaan ketiga. Kita dapatkan negatif 4 sama dengan 16A ditambah dengan 4 dikalikan B. B itu adalah negatif 4 negatif A. Negatif 4 sama dengan 16A dikurangi dengan 16 kemudian dikurangi lagi dengan 4 dikalikan negatif A jadi negatif 4A. Kita pindah 16-nya ke kiri jadi positif 16 dikurangi 4 jadinya 12 sama dengan 16A dikurangi 4A adalah 12A. Sehingga kita dapatkan nilai A-nya sama dengan 1. Nah, kita memperoleh nilai C, kemudian nilai A, selanjutnya tinggal kita cari nilai B.
Nilai B-nya bisa kita dapatkan dari persamaan ini, persamaan yang di atas yaitu B sama dengan negatif 4, negatif 1. Sehingga B-nya kita dapatkan negatif 5. Nah, sekarang kita sudah lengkap mendapatkan koefisien A, B, C-nya sehingga persamaan Y-nya akan menjadi Y sama dengan A-nya 1, jadi 1X kuadrat. Ditambah dengan B-nya adalah negatif 5, jadi negatif 5X, kemudian ditambah dengan 4 ya, 4-nya adalah C-nya. Nah, tadi kita tahu bahwa nilai Y di sini adalah nilai V dan X di sini adalah T. Sehingga kita tinggal gantikan V sama dengan T kuadrat negatif 5T, kemudian ditambah dengan C, maaf, C-nya adalah 4 ya. Kita gantikan di sini C-nya 4 plus 4. Jadi kita dapatkan juga bentuk persamaan yang sama dengan persamaan yang sebelumnya kita cari dengan menggunakan titik potong ya. Metodenya silahkan bisa dipilih mana yang lebih efisien untuk mencari fungsi kuadrat tersebut. Kemudian apa yang selanjutnya kita lakukan? Kita akan mencari nilai X secara umum atau X sebagai fungsi waktu. Kenapa bisa dilakukan? Karena kita sudah mendapatkan V sebagai fungsi waktu di sini. Nah, jika kita memperoleh nilai V sebagai fungsi waktu, maka kita bisa menggunakan persamaan X sebagai fungsi waktu adalah integral dari V sebagai fungsi waktu dt ya. Jadi X adalah integral V dt ditambah dengan X0 jika partikel tersebut memiliki posisi awal. Kemudian bisa kita masukkan X-nya atau X sebagai fungsi waktu sama dengan integral dari T pangkat 2 dikurang dengan 5T, kemudian ditambah dengan 4 dt, kemudian ditambah dengan X0-nya adalah posisi mula-mula partikel, yaitu pada saat awalnya dia berada pada posisi X sama dengan 10 meter. Jadi X0-nya adalah 10. Berikutnya kita integralkan yang bagian depan. X sebagai fungsi T berarti sama dengan integral T kuadrat adalah sepertiga T pangkat 3 dikurangi integral dari 5T adalah 5/2 T kuadrat ditambah dengan integral dari 4 adalah 4T kemudian ditambah dengan 10. Nah, persamaan terakhir yang kita dapatkan ini adalah persamaan X sebagai fungsi waktu atau posisi sebagai fungsi waktu. Berikutnya yang diminta di soal adalah posisi pada saat dia 5 detik. Berarti kita bisa tuliskan X pada saat T sama dengan 5 itu berarti sama dengan 1/3 dikalikan 5 pangkat 3 dikurangi 5 dikalikan 5 kuadrat per 2 ditambah dengan 4 dikalikan 5 ditambah dengan 10. Berarti bisa kita hitung 5 pangkat 3 adalah 125/3, kemudian dikurangi dengan 25 kali 5 juga 125/2, ditambah dengan 20 plus 10 adalah 30. Selanjutnya bentuk terakhir ini jika kita hitung kita akan mendapatkan nilai X-nya yaitu sama dengan X pada saat posisi 5 detik ya. Jadi sama dengan 9,166 sekian ya. Jika kita bulatkan ke 1 desimal maka kita dapatkan 9,2 meter. Ini adalah jawabannya.